Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab sholat, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang kedua, babul adzan, yaitu bab tentang adzan. Hadis yang ke 150. Iya, 100. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu, tidak akan tertolak, ad-du'a, yaitu doa, bainal adzani wal iqamati, yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah. Rawahun Nasa'i, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Huzaimah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah. Bisa difahami maksud dari hadis ini? Hadis yang singkat, yaitu doa yang tidak akan ditolak apabila dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Kita langsung ke syarahnya. Yang pertama, hadis ini menerangkan tentang keutamaan berdoa antara adzan dan iqamah. Makanya kenapa kok tadi saya menanyakan, kenapa kok tidak pakai adzan? Karena dengan adzan tersebut, sambil menanti waktu dimulainya sholat berjamaah, sebelum iqamah dikumandangkan, ada kesempatan masing-masing dari kita untuk berdoa. Makanya kalau adzan dikumandangkan, setelah adzan jangan ngobrol apapun kecuali yang isinya adalah doa. Karena waktunya terbatas. Waktunya hanya kurang lebih sekitar 5-10 menit antara adzan dan iqamah. Dan itu adalah salah satu waktu doa yang mustajabah, waktu doa yang diijabah oleh Allah. Pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan kalimat la yuraddu, tidak akan ditolak. Artinya kalau tidak akan ditolak, pasti akan dikabulkan. Eman kalau seandainya tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, terutama yang punya banyak masalah. Ini kalau saya lihat kan wajahnya penuh masalah semua. Kok penuh dosa? Wajahnya penuh. Ya, Faris banyak dosa, saya juga ya banyak dosa, sama. Nah, maka salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah kita adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah. Dan salah satu waktu terbaik untuk berdoa antara adzan dan iqamah. Yang pertama, jadi tolong ini benar-benar diperhatikan, terutama apalagi sampai bercanda, berbicara hal-hal yang tidak perlu antara adzan dan iqamah. Ini saya juga sekaligus mengingatkan pada diri saya sendiri, kadang-kadang juga jadi ikut lupa ikut ngobrol sama kalian gitu. Jadi ayo kita saling mengingatkan antara adzan dan iqamah, hindari ngobrol hal-hal yang tidak perlu, ganti dengan memanjatkan doa. Kalau mau ngobrol setelah selesai sholat, waktunya masih panjang. Kan kalian dari jam 7 pagi sampai setengah 8 malam di sini, sehingga waktu ngobrol kan panjang sekali. Loh, kok masih mau ngambil waktu yang pendek antara adzan dan iqamah? Ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, doa itu bisa dilakukan sendiri-sendiri, bisa dilakukan secara berjamaah. Kalau modelnya Muhammadiyah, biasanya sendiri-sendiri. Habis adzan dikumandangkan, diem langsung. Maksudnya diem itu bukan diem bengong, masing-masing itu berdoa, tapi di dalam hati atau dengan sir, dengan suara yang pelan, yang hanya diri sendiri mendengar isi doa tersebut. Nah, yang namanya doa bebas, boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai Madura, boleh pakai bahasa apapun yang paling nyaman untuk kalian berdoa. Tapi adab dalam berdoa harus diperhatikan.
doa itu akan diterima oleh Allah apabila di dalam doa itu pertama ada pujian kepada Allah. Jadi jangan lupa untuk memuji Allah dengan kalimat yang paling singkat, minimal alhamdulillah. Karena ada hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah, itu juga masuk pujian kepada Allah dengan versi yang lebih panjang. Tapi kalau itu tidak hafal, mau menghafal hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, mau menghafal itu kok kerepotan, ya cukup alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang kedua dilanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok dalam setiap doa kita harus bersholawat kepada Nabi? Karena kalau diibaratkan dengan akal kita yang paling simpel, akalnya manusia yang paling simpel, untuk ada keperluan, ada sebuah hajat, kemudian kita ingin hajat yang kita butuhkan itu segera bisa ditunaikan, dan yang bisa dengan mudah memenuhi hajat kita adalah seorang bupati misalkan. Maka supaya gampang ketemu bupati harus melalui orang yang dekat dengan bupati, karena kita tidak kenal sama bupati, kan begitu kurang lebih gampangnya. Atau mengundang seorang kiai, mengundang seorang habaib, kan kita tidak tahu waktunya beliau ada di dalam jam berapa, ada di rumah jam berapa, kan tidak ada yang tahu kan. Yang tahu siapa? Orang dekatnya. Maka kalau ingin sowan silaturahim, seperti saya ingin silaturahim ke Kiai Azaim, karena saya punya nomornya, ya saya bisa menghubungi beliau langsung. Tapi ada beberapa orang yang mungkin tidak punya kontak beliau, tapi punya kontak ajudannya, maka menghubungi ajudannya. Nah, ketika menghubungi ajudannya, keinginan hajat untuk ketemu beliau akan lebih mudah. Potensi gagalnya semakin kecil karena ada bantuan dari orang yang dekat dengan beliau. Itu ilustrasi gampangnya begitu. Nah, kita mohon kepada Allah, setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Begitu juga dengan ketika kita datang ke pesantren ingin ketemu dengan kiai, pasti akan ditemui oleh beliau selama beliau ada di tempat dan beliau ada waktu untuk menemui. Karena kan beliau kan juga jadwalnya padat, kan begitu. Ada kewajiban-kewajiban yang lebih penting daripada hanya sekedar menemui diri kita, dan kita harus memahami itu. Tapi ketika kita lewat orang dekatnya, dengan mudahnya kita akan ketemu beliau. Oh, datang aja besok hari Rabu jam 9 pagi. Kebetulan beliau ada di dalam, paling cuma ngajar santri, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita mohon kepada Allah pasti akan dikabulkan. Tapi kalau kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka doa yang kita panjatkan itu akan lebih cepat untuk dikabulkan, karena kita melalui kekasihnya, melalui makhluk yang paling dekat dengan Allah, melalui kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka doa dalam bahasa apapun jangan sampai meninggalkan alhamdulillah dan puji-pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi. Boleh sholawatnya kalau tidak hafal yang panjang, pilih yang paling pendek, tidak apa-apa. Shallallahu ala Muhammad, alhamdulillah, shallallahu ala Muhammad, tidak usah rabbil alamin, tidak apa-apa. Alhamdulillah, shallallahu ala Muhammad, ya Allah, utang tidak lunas-lunas ya Allah, mohon pertolonganmu ya Allah supaya hutang cepat lunas. Amin. Amin. Kan itu. Nah, itu sudah cukup. Adab doa sudah benar itu. Nah, alhamdulillah dan sholawat boleh ditaruh di depan, boleh ditaruh di belakang. Misalkan ketika doa, ya Allah, hutang ini banyak sekali ya Allah, saya kepingin hutang lunas ya Allah, maka dengan kekuasaanmu ya Allah berikanlah jalan keluar supaya saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Nah, ketika berdoa tangan ini diangkat. Ada dua versi ketika saya mondok. Versi yang pertama saya diajari oleh guru saya Kiai Yusuf Muhammad ketika masih mondok di Jember. Ini tangan nempel begini. Tangan ini nempel begini. Nah, ini menunjukkan totalitas kita sebagai seorang pengemis yang meminta-minta kepada Allah. Jadi namanya orang mau jadi seorang peminta-minta itu harus totalitas, kan begitu, harus sungguh-sungguh. Maka mintanya seperti ini kepada Allah. Nah, ada yang seperti ini.
Saya dapat ijazah ini ketika saya mondok di Banyuwangi. Jadi dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai cara tangan doa itu pun ada sanadnya, ada ijazahnya. Jadi monggo kalau mau doa ada yang tangan seperti ini tidak apa-apa, ada yang begini tidak apa-apa. Jangan sekali-kali kamu ketika doa, apalagi doa yang serius, tanganmu di atas paha begini. Ini kalau di atas paha begini seperti nggak serius, seolah-olah ya udahlah ya Allah terserah, dikabulin alhamdulillah, nggak dikabulin nggak apa-apa gitu. Tapi kalau diangkat ini menunjukkan kesungguhan kamu. Nah kalau saya dua-duanya sering saya pakai, tapi kebiasaan yang paling sering adalah dengan tangan yang seperti ini. Tapi yang begini juga bagus karena saya juga diijazah doa yang seperti ini gitu. Itu langsung dipraktekkan. Ini saya mengijazah kepada kalian juga melalui dari guru saya. Bisa begini, ini posisi tangan nih ya, posisi tangan seperti ini, bisa seperti ini ya. Cuma Zuhdi yang tidak mau praktekin, takun begini Zuhdi ya. Oke, itu mengenai masalah doa. Jangan meninggalkan waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah, panjatkan doa. Itu kalau Muhammadiyah seperti itu, doanya sir. Diterima nggak doa sir? Diterima. Allah itu maha mendengar setiap doa. Kamu jangan sekali-kali mengatakan itu orang Muhammadiyah itu doanya tidak sah. Masa doanya aliran kebatinan dan disuarakan gitu. Malah kadang-kadang orang yang tidak banyak omong itu lebih baik daripada orang yang banyak ngomongnya. Contohnya sore hari ini yang paling banyak ngomong siapa? Saya kan? Belum tentu saya lebih baik daripada kalian yang hanya mendengar. Bisa jadi yang mendengar itu lebih baik daripada yang ngomong gitu. Jadi kita nggak boleh mengatakan di sekeliling kita itu tidak baik, kita yang paling baik. Nah kalau NU biasanya doanya berjamaah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Itu kan doa. Doa apa? Mohon ampun kepada Allah. Atau Allahumma sholli sholatan. Itu kan doa juga. Kamilatau wasallim salama. Nah, kelemahannya orang-orang NU hafal sholawat ini, hafal pujian ini, hafal doa ini. Subuh biasanya yang dibaca ya arhamar rahimin ya. Gimana? Ya arhamar gimana? Nadanya? Ya arhamar rahimin amitsna ala dinil Islam. Gimana? Agak lupa nadanya, maklum bukan penyanyi. Nah itu mohon kepada Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha kasih sayang, limpahkanlah kasih sayangmu kepada diriku. Maka kepada Allah limpahkan kasih sayangnya Allah kepada diriku. Amitsna ala dinil Islam. Nah salah satu pengharapan yang paling besar untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah adalah diwafatkan dalam keadaan beragama Islam. Amitsna ala dinil Islam. Itu kebahagiaan paling besar. Kalau kamu, kalau saya wafat dalam keadaan beragama Islam, itu puncak kebahagiaan terbesar bagi seorang mukmin yang hidup di dunia ini, wafat dalam keadaan muslim. Nah kelemahan orang NU ini, doa ini apal, doa itu apal, sholawat ini suruh baca apal, sholawat itu suruh baca apal. Yang jadi masalah tidak tahu artinya. Sehingga akhirnya apa? Ketika dikumandangkan cenderung tidak khusyuk. Akhirnya ketika muncul model seperti Faris yang memandangkan sholawat nariyah dengan nada datarnya, ketawa semua. Padahal kalau tahu artinya, dihayati dengan sungguh-sungguh, mungkin kadar ketawanya berkurang. Nah akhirnya karena semua ketawa, walaupun saya tahu artinya, saya jadi ikut ketawa juga. Padahal artinya luar biasa. Jadi coba dipelajari itu ya, setiap doa-doa yang dipanjatkan dibaca artinya supaya lebih ada keyakinan, lebih mantap di dalam mengumandangkan sholawat atau doa yang kamu baca. Semua sholawat itu doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ada yang tahu artinya apa itu? Itu minta obat itu doa minta obat kepada Allah. Tibbil qulubi,
minta obat untuk penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Dengki, iri hati, sombong, merasa diri paling hebat, merasa paling pinter, merasa yang paling jagoan misalkan, tidak senang melihat orang lain gembira, ingin kegembiraan orang lain berpindah pada dirinya, ingin kesusahan yang ada pada dirinya dipindahkan ke orang lain. Nah ini kan penyakit, kayak gini penyakit. Maka mohon kepada Allah wadawa iya, diberikan obat untuk hati supaya hati ini tidak sakit, supaya hatinya tidak kotor. Sekarang ini lebih banyak orang yang sakit hatinya daripada sakit badannya. Yang sakit badannya banyak, tapi sakit hatinya jauh lebih banyak. Oke. Jadi itu ya, ini kan NU semua yang hadir toh? Alhamdulillah. Ya, yang Muhammadiyah juga alhamdulillah. So, ini bahaya ini. Saya pernah dulu tanya kan ya, di Madura itu mayoritas agamanya apa? Jawabannya 95% agamanya Islam. Lalu terus sisanya 5%, yang 5% Muhammadiyah. Jadi seolah-olah Muhammadiyah ini dianggap bukan Islam. Itu orang tidak waras ngomong begitu itu. Kenapa? Karena Muhammadiyah juga Islam. Dan Muhammadiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh kamu mengatakan Muhammadiyah itu aliran sesat, karena dia juga ada dalil dan dasarnya. Kalau tadi alhamdulillah saya masih NU. Nah kalau kalimat begitu didengar orang Muhammadiyah salah paham, bisa tersinggung. Padahal tujuan Sulai bukan mau menyinggung Muhammadiyah, dia bersyukur ditakdirkan masuk di dalam lingkungan orang NU. Sama, saya juga begitu, bersyukur ditakdirkan ada di dalam lingkungan orang NU. Tapi saya juga gembira kalau berkumpul di tengah-tengah teman Muhammadiyah. Di Pontianak kemarin saya tanya Zuhdi ini, 3 masjid semuanya Muhammadiyah. Saya malah disuruh ngimami subuh di Masjid Muhammadiyah, sudah nggak mau. Akhirnya apa? Bismillahirrahmanirrahimnya saya baca sir. Nah waktu rakaat kedua benar-benar susah untuk khusyuk saya. Kenapa? Takut keceplosan baca doa kunut. Untung nggak keceplosan lewat mulut. Kalau lewat mulut bisa batal tuh. Sami Allahu liman hamidah. Kan Rabbana lakal hamdu. Kan begitu kan? Nah dalam hati ini sudah saya ingetin, jangan kunut, jangan kunut, jangan kunut. Kenapa? Karena kalau sampai kunut mengganggu kebiasaan ibadah amaliyah yang ada di masjid tersebut gitu. Umpama mulut ini keceplosan ngomong jangan kunut, batal itu salat subuh itu. Kan tidak boleh ngomong selain bahasa Indonesia ya. Jadi ini saya minta tolong, kan semuanya NU, pilih doa-doa yang dipanjatkan setiap mau sholat. Dan doa-doa itu kalau bisa doa-doa semua yang hafal. Jadi sholawat Maria semua hafal kan? Sholawat Tibil Qulub semua hafal kan? Terus doa tolak bala hafal nggak? Li khamsatun utfi biha. Skip kalau udah hafal, cari yang hafal. Pilih yang hafal-hafal, pelajari artinya supaya kamu sungguh-sungguh di dalam memanjatkan doanya. Angkat tangannya kalau bisa, kalau nggak bisa ya tidak apa-apa, mungkin asal murad atau apa, tidak mau angkat. Tapi kalau bisa diangkat ketika berdoa. Yang kedua, itu syafaq pertama berapa puluh menit itu. Ini baru syafaq kedua ini. Yang kedua, faedah dari hadis ini, ketika azan dikumandangkan, dianjurkan untuk bersegera menghadiri sholat berjamaah. Kenapa? Karena ada kesempatan besar untuk berdoa antara azan dan iqamah. Normalnya, bagusnya, yang paling betul, kalau misalkan sholatnya jam 15, jam berapa asar tadi? 15.04 atau 15 tepat? 15 tepat. Ya, ke 5. Ya, 15.00. Kalau sholatnya 15.00, jam 14.45 itu sudah gantian ambil wudhu. Supaya apa? Supaya ketika masuk waktunya sholat sudah siap di lokasi sholat. Muadzin mengumandangkan adzan, selesai mengumandangkan adzan semua bisa ikutan berdoa, kan begitu toh? Doa minta rezeki, doa minta sehat, doa minta selamat, doa minta apapun. Yang penting jangan doa minta masalah.
Dan doanya harus doa yang wajar dan masuk akal. Karena ada ini kejadian sedikit ya sebelum ditutup. Ada kejadian dulu itu zaman saya masih kecil, mungkin umur 11 tahunan lah. Ada 3 orang tentara datang ke almarhum papa saya. Waktu itu waktu peristiwa heboh-hebohnya GAM di Aceh. Tahu nggak peristiwa GAM? Gerakan Aceh Merdeka. Jadi Aceh ini ingin memisahkan diri dari NKRI, sehingga akhirnya sering terjadi pertempuran antara tentara kita, Tentara Nasional Republik Indonesia, dengan saudara kita yang di Aceh, yaitu dari gerakan GAM ini. Nah, datang 3 tentara. Kebetulan papa saya ini punya murid banyak. Beliau juga punya 1 majelis zikir. Cuma bedanya kalau saya Ratibul Haddad, kalau beliau ayat kursi. Itu setiap malam Jumat dibaca 1000 kali bersama-sama. Bukan 1000 dibagi ini ya, 1 orang baca 1000 kali. Jadi mulainya jam 9 malam, selesainya jam 1 malam. Nah, termasuk ada tentara-tentara yang ikut juga. Nah, 3 orang tentara ini ternyata santrinya papa ini salah satu yang dipilih untuk diutus ke GAM, untuk ke Aceh, untuk bertempur dengan pasukan GAM, tentara GAM. Nah, 3 ini sowan mau pamit sekaligus minta doa. Yang 2 doanya masuk akal, yang 1 yang tidak masuk akal. Tentara pertama, Ustadz, saya mau berangkat ke Aceh, saya mohon doanya, mudah-mudahan saya pergi dengan selamat, saya nanti pulang tugas dalam keadaan selamat. Nah, ini doa masuk akal apa enggak? Masuk akal. Perginya selamat, pulangnya selamat. Didoakan. Setelah selesai didoakan, datang yang kedua. Ustadz, saya minta doa Ustadz, saya mau ke Aceh ini ditugaskan. Lo minta doa apa? Saya minta doa kebal, tidak tembus senjata. Jadi kalau ditembak itu udah tembus. Masih masuk akal apa enggak? Masih masuk akal kan? Kan boleh-boleh aja kan gitu loh. Namanya perang ketemu senjata biar tidak tembus, tidak apa-apa, tidak salah. Kalian pun berdoa kepada Allah, ya Allah saya mohon kebal, itu tidak salah. Yang salah itu adalah menyombongkan kekebalan yang telah diberikan oleh Allah kepada dirimu. Itu tidak ada bedanya seperti apa itu yang pecut-pecutan di jalan tuh, apa namanya, pertunjukan kuda lumping. Nah itu kan model kayak gitu, kayak kuda lumping. Nggak boleh, kamu umpama punya ilmu kebal, dianugerahi oleh Allah, dikasih kebal, nggak boleh disombongkan, saya kebal, ayo sini tusuk saya, nggak boleh gitu. Jadi minta kebal boleh, yang salah menyombongkan. Ustadz tolong doakan saya supaya tidak tembus senjata, ditembak dan mempan, didoakan. Datang tentara yang ketiga, Ustadz saya mau ke Aceh Ustadz. Ngapain ke Aceh? Saya mau perang sama GAM, ditugas perang sama GAM. Saya mau minta doa. Lo mau doa apa kamu? Tolong selama peperangan jangan sampai saya ketemu sama musuh. Jadi minta ketika peperangan jangan sampai ketemu dengan musuh. Ini kan sama dengan Ustadz saya minta doa tolong saya makan apapun jangan sampai saya buang air. Kan ini kan doa yang tidak masuk akal gitu. Nah jadi kesimpulannya apa? Doalah yang masuk akal, jangan doa yang tidak masuk akal. Doa yang kayak khas, ya Allah saya kepingin jadi istrinya Raja Arab ya Allah, itu sudah tidak masuk akal. Jangan diminta, orang sudah punya suami, sudah punya anak, Raja Arab juga jauh sekali. Tapi kalau doa supaya suaminya kaya seperti Raja Arab, tidak apa-apa, boleh gitu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Kesimpulannya apa? Jangan sia-siakan waktu antara adzan dan iqamah. Ya Allah, omset toko sepi berapa hari ya Allah, supaya saya tidak hafalan, kasih omset yang agak gede ya Allah. Itu tidak apa-apa. Apalagi kalau sudah maghrib sama isya, kok waktu mencekam sudah, yang khusyuk itu kamu doa itu. Waktu maghrib dan isya itu. Kalau misalkan tidak dikabulkan bagaimana? Bukan tidak dikabulkan. Allah hanya ingin kamu lebih banyak baca Al-Quran, karena sudah lama tidak baca Al-Quran. Terus nonton aja begitu. Ya mungkin itu saja. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan rezeki yang barokah, diberikan hati yang
bisa menerima hidayah, diberikan pikiran yang senantiasa dibimbing oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.